Jadi awa, ya'wi, ma'wa, ma'wahu, ma'wahum di Quran banyak ya kata-kata kalau ditambah dhamir. Ya ma'wahu atau ma'wahum jahannam. Ada banyak kata-kata itu di dalam Al-Quran. Jadi kata-kata ini mengandung makna tempat kembali yang akhir. Nah, tadi ada tambahan tuh manzil, rumahnya. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Sajdah ya. Di dalam surat As-Sajdah, tadi ketika Aban Nake menyebutkan manzilnya sekaligus ma'wanya, disebutkan di ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Baru ada kata-kata nuzulam bima kanu ya'malun. Al-ma'wa itu sendiri tempat kembali yang paling akhir. Dipertegas di sini sebagai nuzulan. Disitulah nanti dia tinggal, tempat tinggal. Al-manzil itu kalau bahasa kita tepatnya mungkin tempat tinggal. Kalau al-bait itu kan rumah, ya, rumah. Tapi kalau manzil artinya tempat tinggal. Bayangkan kalau tempat tinggal kita yang paling akhir, nah itu jadi sudah ma'wa itu tempat yang paling akhir, baru manzilnya pun tempat tinggal. Nah itu dipertegas bahwa orang-orang yang fasik tempat tinggal akhirnya gitu ya adalah an-nar, neraka. Nah di karakternya di sini dijelaskan kata ma'wa sebagai nuzulan atas perbuatan mereka itu karakternya nerakanya itu semacam begini. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Digambarkan di sini penggalan peristiwa yang terjadi ketika An-Nar sebagai ma'wa. Ada sudut peristiwa yang menarik di sini digambarkan, dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, wa ammal ladzina fasaqu, maka tempat mereka adalah neraka. Tempat kembali akhir, tempat akhir mereka adalah neraka, gitu kalau tafsiran kita pada malam hari ini. Kullama aradu ayyakhruju minha, ini ada peristiwa nanti di ma'wa itu. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, makanya di sini nggak digambarkan mau pulang, tapi mau keluar. Kan kalau seandainya ma'wa itu adalah bukan tujuan akhir, bukan tempat tinggal, pasti di sini kayaknya dia mau pulang ke dunia barangkali ya. Tapi digambarkan di sini situasinya kullama aradu ayyakhruju minha. Menarik nih. Iya. Setiap kali dia ingin out, ingin get out, dia ingin keluar. Gambaran gitu tuh. Dari tempat tinggalnya, dari rumahnya. Jadi bukan ingin comeback ke rumah yang di dunia, nggak ada itu. Udah lupa. Itu sudah menjadi tempat tinggal, maka dia kayaknya pengen keluar dari tempat tinggal yang nggak enak itu. Dia pengen keluar dari tempat yang akhir itu. Nah celakanya, setiap kali dia punya irada, keinginan untuk keluar dari makwanya, u'idu fiha. Kesian banget. Wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ada dua.
Ketika dia berupaya untuk keluar nih dari ma'wanya, di tengah bakaran api yang berkobar, maka mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Sakit nggak sih? Misalnya badannya udah terbakar sambil berteriak, mungkin ada satu sudut pintu barangkali yang dia lihat mau keluar, setiap kali dia berusaha mau keluar mencapai pintu, disuruh balik lagi ke api itu. Dalam keadaan terbakar, barangkali dia berenang di cairan yang panas, terbakar bagian atasnya, terendam dia di cairan mineral, tembaga atau besi yang panas. Dia berusaha menuju tepian neraka, barangkali ya kalau dia lihat tepiannya. Setiap kali dia berusaha mencapai tepian, dibalikin lagi. Dan celakanya, kepada dia dikatakan, nih rasakan. Nah itu, bukan malah dikasihanin. Duku ada benar. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka. Alladzi kuntum bihi tukadzibun. Yang dahulu kamu mendustakannya. Coba kita sekarang lihat kelakuan Fir'aun dan Fir'aunisme. Kenapa harus bernasib seperti ini? Gitu ya, digambarkannya coba ya. Coba kita korelasikan antara azab neraka yang sifatnya jauh sekali dengan kondisi yang dekat di depan mata kita di kisah Firaun. Nah, nanti baru kita bawa lebih dekat lagi ke zaman kekinian kita ya, agar relatable gitu ya dengan kondisi real kita di sini. Kenapa orang sejenis Firaun yang sombong itu harus digitukan? Karena mereka berulang-ulang mendustakan ayat Allah dan berulang-ulang mendustakan janji Allah di akhirat. Ini persoalannya. Makanya setiap kali dia akan keluar, ditarik lagi ke dalam. Sambil dikatakan, rasain kamu, rasakan ini. Oke, ada apa dengan Firaun? Bagaimana peristiwa Firaun itu? Begini. Berapa mukjizat Nabi Musa yang diperlihatkan kepada Firaun? Ada 7 ya. Yang nggak diperlihatkan kepada Firaun mungkin 2. Yang nggak diperlihatkan kepada Firaun adalah mukjizat Nabi Musa yang mana? Manna wasalwa. Ya. Kemudian membelah lautan. Mungkin Firaun nggak melihat secara langsung kali mungkin ya tongkatnya, walaupun jadi korban di situ untuk membelah laut. Nah, tapi 5 mukjizat yang langsung ya diperlihatkan kepada Firaun itu adalah ada 5 ya, ada 5. Kalau kita lihat di surah Al-A'raf di ayat 133. Farsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wal dafadi' wad dam. Perlu 5 ayat, artinya mukjizat Musa untuk membuktikan kerasulan Musa agar manusia sombong ini kembali kepada Allah, tapi berulang-ulang dia ingkar. Tidak mau membebaskan Bani Israel. Nabi Musa nggak punya kepentingan dengan kekuasaan Firaun. Dakwah Nabi Musa ini tidak hendak mengambil kekuasaan Firaun. Hatta Firaun sudah ditenggelamkan di laut pun, Nabi Musa nggak berpikir ingin balik ke Mesir, mengambil alih kekuasaan Firaun. Karena orientasi dakwah Musa memang bukan untuk kekuasaan, tapi pembebasan Bani Israel dari perbudakan. Ini pelajaran politik buat sebagian yang masih baper karena merasa kalah. Ya, Anda merasa kalah berarti politik Anda terlalu
berorientasi pada kekuasaan. Ya, padahal Nabi Musa tidak pembebasan. Terus kalau kondisi kekinian kita kira-kira apa? Kalau saya pikir sih penyakit orang kita nih sekarang di atas korupsi, di bawah judi. Ya, ini gede-gedean ya penyakit nih. Kenapa dua ini ada? Karena uang dan kekuasaan sudah menjadi dewa, menjadi Tuhan baru di Indonesia ini. Maka karena uang, kekuasaan dan kekuasaan ini melekat, ya udah di atas untuk cepat dapat kekuasaan ya korupsi uang. Itu jalan paling simpel. Untuk orang bawah yang nggak mungkin dapat kekuasaan, cara cepat mimpi dapat duit adalah dengan judi. Itu genealogi korupsi dan genealogi judi di Indonesia ini. Kalau saya mau renung-renung gitu ya, kenapa ya begitu besar? Di atas korupsi, di bawah judi. Genealoginya kayak apa gitu? Oh, nggak tahu ya, temuan pemikiran saya sih, ya karena dua-dua itu sudah jadi Tuhan. Nah sekarang, setiap kali Fir'aun akan keluar nantinya, akan keluar dari neraka, dan Fir'aunis itu dibalikin lagi. Karena sudah berulang-ulang ayat-ayat Allah. Misalnya, Musa sudah datang, nego ke Fir'aun. Nih, sudah Allah kirimkan taufan. Hancur porak-poranda Mesir itu. Tapi dia masih bertahan. Saya masih punya banyak biji-bijian. Saya punya cadangan makanan untuk 7 tahun masih ada. Makanya dikirimkanlah Al-Jarad. Belalang dimakanin semua itu tanamannya. Jadi hama habis. Kemudian Al-Qummal. Kenapa tentara Fir'aun dan Fir'aunnya sendiri kebanyakan botak. Bahkan perempuannya pun botak karena mereka orang yang paling jijik sama kutu. Dan orang yang paling jaga kebersihan dari berbagai macam kutu. Allah utus itu. Kutu-kutuan itu sama mereka. Kenapa kodok setelah itu Allah utus? Karena kodok adalah simbol dewa atau dewi kesuburan. Lambang kepala kodok. Ya. Kenapa? Pada akhirnya sungai Nil pun menjadi darah. Dan kenapa pada akhirnya Firaun itu ditenggelamkan di laut? Karena dia merasa sebagai penguasa Nil. Dialah penguasa Nil. Nil ini membuat subur Mesir sampai ke Sudan. Dia yang menguasai semuanya itu. Penguasa air itu. Yang akhirnya karena kesombongannya dia pikir betul-betul milik dia, ditenggelamin pula di air dia. Jadi udah berulang-ulang diingkari terus itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Setiap kali ada mukjizat diperlihatkan, nego lagi. Kapan saya boleh membebaskan Bani Israel? Didatangkan lagi, kapan saya boleh? Dia tidak mau berubah. Padahal udah berulang-ulang ayat itu. Udah begitu keras. Saya nggak perlu detailkan lah ya. Nggak perlu detailkan taufannya kayak gimana. Kemudian jarat, belalangnya bagaimana. Kumalnya, serangga dan kutu busuknya, kodok dan darah di mana-mana, air pun dia nggak bisa ciptakan. Nggak bisa dia minum. Sampai Firaun sendiri itu kehausan. Sudah sampai kekeringan. Dan penasihat-penasihatnya udahlah tunduk saja sama Musa, sudahlah mengalah saja sama Musa. Dia masih nggak mau. Itu cuma sihir dari Musa. Saking begitunya. Kira-kira pantas nggak makhluk seperti Firaun ini setiap kali akan ke tepian neraka, menuju pintu neraka dibalikin lagi? Pantas. Disyukurin lagi gitu. Ini rasain nih. Pantas nggak? Pantas. Itu yang disebut dengan ma'wah. Tempat akhirnya memang harus di situ. Tempat tinggalnya memang di situ. Wallahu a'lam bishawab.